Imam Muhammad Al-Hajjar dalam kitabnya Samirul Mukminin menjelaskan kepada kita 3 perkara yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita agar musibah, cobaan atau ujian seberat apapun bisa berubah menjadi ringan, bisa membuat kita tetap tersenyum. Bahkan ada sebagian musibah itu benar-benar berubah menjadi sebuah kenikmatan. Apa tipsnya, apa jurusnya agar kita saat mendapat cobaan dan ujian bisa merasakan seperti tadi, bisa tersenyum, merasa ringan, tetap optimis, tetap semangat. Yang pertama, dzikrun ni'amillah. Harus senantiasa mengingat nikmat Allah, harus memperbanyak mengingat-ingat karunia Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Sekali lagi, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Setahun 360 hari kita diberi nikmat sehat, bisa beraktivitas, melakukan apapun. 10 hari sakit mata, berarti kita masih diberi nikmat sehat 350 hari. Nikmat mana kira-kira yang paling bijak untuk kita ingat? Pastinya nikmat sehat yang 360 hari. Kalau kita saat sakit mata 10 hari dan kita mengingat nikmat bisa memandang selama 360 hari, insya Allah sakit mata selama 10 hari kita masih akan bisa tersenyum. Kenapa? Jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ketimbang sakit mata atau cobaan ujian berupa sakit mata dalam kurun waktu setahun. Begitu pula kalau kita mau fair, mau jujur, sepanjang hidup kita sampai hari ini, detik ini, hakul yakin, nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak ketimbang cobaan, ujian, atau musibah yang Allah timpakan kepada kita. Saudaraku, perbanyak mengingat nikmat Allah, mengingat karunia Allah. Insya Allah kita akan tetap bisa tersenyum dan bahkan bisa survive, bisa merasakan nikmat di tengah kita sedang menghadapi cobaan. Yang kedua, tips jurus agar kita bisa sabar dalam menghadapi cobaan, ujian atau musibah adalah intidharul faraj, menunggu saat datangnya lapang. 24 jam tidak selamanya gelap, pasti esok hari matahari akan terbit kembali. Begitu pula kesulitan, kesusahan tak akan selamanya. Orang bilang badai akan segera berlalu. Masa kita orang-orang beriman tidak percaya dengan firman Allah dalam Al-Quran surah 94 Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh di balik sulit terdapat kemudahan, di balik susah ada kesenangan, di balik musibah pasti ada kenikmatan. Dan kalimat ini diulang 2 kali. Apa maknanya? Taukid. Allah ingin meyakinkan kita bahwa benar-benar di balik susah pasti akan ada kesenangan. Dalam gramatika bahasa Arab, kata al-usri menggunakan alif lam disebut ma'rifat, artinya satu. Yusron pakai tanwin namanya nakirah, artinya banyak tak terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita di balik satu kesulitan beribu-ribu kemudahan, di balik satu kesusahan beribu-ribu kenikmatan dan kesenangan Allah janjikan. Saudaraku, orang yang yakin dengan janji Allah, dia optimis, dia punya harapan. Dan orang yang punya harapan pasti happy. Dan orang yang punya harapan insya Allah imunitasnya semakin kokoh. Yang ketiga, agar kita bisa tetap sabar dalam menghadapi cobaan, ujian ataupun musibah adalah al-mulahadah ala husnil jaza. Tengok, terawang indahnya balasan, besarnya balasan di sisi Allah bagi orang yang sabar. Dalam Az-Zumar surah 39 ayat 10 Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama disebut dalam gramatika bahasa Arab adatul hasri, alat untuk membatasi, yang artinya hanya. Artinya apa tuh? Hanya orang-orang yang sabar saja yang balasannya akan disempurnakan tanpa batas. Subhanallah, begitu banyak dalam nusus teks Al-Quran maupun hadis. Amal ini balasannya 100, 10, 700, sekian dan sekian. Tapi khusus untuk sabar,
Allah menjelaskan balasannya tanpa batas. Subhanallah. Anda misalnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik juga, hilang 1 unit motor, pasti sedih. Tapi ketika setahun kemudian, atau bahkan mungkin 6 bulan, atau mungkin lebih cepat, tiba-tiba Anda entah membeli, entah mendapat hadiah, ya kan, bisa memiliki mobil Alphard. Kira-kira kesedihan hilang motor tetap ada dalam hati kita, apalagi setelah kita mendapatkan hadiah atau bisa membeli 1 unit mobil Alphard. Saya yakin dengan kita menerawang janji Allah yang begitu spektakuler, dahsyat, fantastis, dan luar biasa, ujian seberat apapun, tetap kita akan menjadi orang-orang yang survive, yang optimis, yang penuh semangat. Karena keterawang dengan keimanan kita, semua yang Allah janjikan, keterawang, sekali lagi keterawang. Jangan sekali-kali menerawang janji Allah dengan akal kita, nggak nyampe. Menerawang semua yang Allah janjikan, menerawang semua yang Allah ancamkan, hendaklah kita menggunakan kedalaman iman kita.